Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor industri tekstil dan juga produk tekstil, di mana pemerintah akan menaikkan khususnya UMP, upah minimum provinsi begitu ya, di mana ada beberapa daerah yang sudah menetapkan kenaikannya sekian persen, namun akankah kenaikan ini justru memberikan tekanan tersendiri terhadap industri TPT? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pelaku industri tekstil dan produk tekstil menyikapi pesimis terkait dengan rencana kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024. Hal ini disebabkan kinerja industri TPT di sepanjang tahun 2023 yang tercatat masih negatif. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan telah mengamanatkan kepada kepala daerah untuk mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat 21 November 2023 serta upah minimum kabupaten kota paling telat 30 November 2023. Aturan tersebut juga mengatur formula baru penghitungan upah minimum, di mana dalam pasal 26 ayat 2 menyebutkan penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Meski demikian, rencana kenaikan UMP tahun 2024 justru menambah pening para pelaku industri yang bergerak di sektor usaha tekstil dan produk tekstil atau TPT. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSYFI, Retma Gita Wiraswasta, seperti dikutip media, mengatakan kinerja industri TPT mulai awal tahun hingga akhir kuartal keempat 2023 masih negatif. Bahkan untuk tahun 2024 pun belum terlihat titik terangnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat impor bahan baku penolong turun 6,08% year on year, dengan nilai impor 13,44 miliar dolar Amerika pada Oktober 2023. Secara kumulatif atau hingga Oktober 2023, total nilai impor bahan baku penolong tercatat 19,32 miliar dolar Amerika, atau turun 12,65% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri TPT sikapi kenaikan UMP 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wiraswasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Selamat pagi Pak Retma. Pagi Mas. Pagi. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat. Apakah sesehat dengan industri TPT begitu saat ini? Nah, bisa disampaikan bagaimana nih update-nya Pak Retma, silakan. Ya, update-nya masih sama seperti di awal tahun ya, dan makin lama makin memburuk ya kondisinya. Kalau dulu di awal tahun mungkin utilisasi 55% gitu ya. Nah, sekarang turun. Sekarang sudah utilisasi nasional rata-rata sudah di bawah 50%. Dari angka kinerja pun kan kuartal 2 negatif, kuartal 3 juga saya yakin negatif, bahkan kuartal 4 pun kemungkinan besar akan negatif karena tidak ada tanda-tanda kenaikan utilisasi. Jadi dari sisi kinerja sudah negatif, dan ini makin lama kan makin banyak perusahaan yang gugur, makin PHK-nya makin nambah, dan bahkan di kemarin beberapa minggu lalu kan dari teman KSPN juga kan sudah konfirmasi bahwa ada satu perusahaan tutup 700 orang gitu ya. Sebelumnya ada 400 orang gitu. Jadi setiap bahkan perusahaan-perusahaan yang besar pun setiap minggunya selalu ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang putus kontrak gitu. Karena kondisinya ya seperti ini, kondisinya marketnya, ekspornya masih belum bisa normal, pasar lokalnya, barang impornya masih full, masih penuh gitu. Bahkan terus-terusan masuk. Itu dia, kalau saya coba cermati begitu kan, kemarin sempat kita beberapa kali membahas terkait dengan importasi dari produk TPT, baik yang legal maupun ilegal begitu, yang masih membanjiri di tanah air. Apakah kondisinya masih sama atau semakin parah ini Pak Retma? Semakin parah karena sudah masuk ke, kemarin saya dapat info dari teman-teman di Pekalongan. Kalau kemarin-kemarin kan impor yang ilegal masuk lewat Jakarta, terus lewat Cikarang Dry Port, masuk ke Bandung. Sekarang sudah masuk sampai ke Pekalongan itu ya, Solo gitu. Itu
sudah banyak gitu di sana. Jadi kontainer-kontainer sudah masuk ke wilayah itu gitu. Jadi saya kira makin lama makin parah gitu kondisinya. Nah, kan pemerintah juga telah menerapkan pembatasan impor produk TPT untuk melindungi industri TPT nasional. Lantas seperti apa realisasinya? Kemudian efektif atau enggak nih menurut teman-teman dari pelaku industri sendiri? Ya, saya terima kasih sebetulnya kemarin Pak Jokowi juga kan sudah bicara ya untuk membenahi, mengendalikan impor. Salah satunya impor produk tekstil. Tapi kan sampai sekarang masih digodok ya. Sampai Oke. sekarang masih dirumuskan dan belum ada kebijakan yang pasti gitu ya. Hmm. Dan belum terimplementasikan. Bahkan kemarin saya dengar kalaupun sudah ditandatangani, sudah disahkan, implementasinya 3 bulan lagi gitu. Artinya kalau 3 bulan lagi saya kira Lebaran lewat nih, kita Lebaran tahun depan kita akan lewat lagi gitu. Jadi ini terlalu lama. Dan yang paling penting sebetulnya ada di implementasi. Jadi perubahan kebijakan, kami sangat mendukung ya, ada perubahan kebijakan dari post border jadi border, terus ada perubahan Permendak terkait tata niaga, terus ada verifikasi, terus Kementerian Perindustrian juga akan melakukan kewajiban standar teknis. Saya kira itu sangat-sangat bagus. Tapi yang paling penting kan di implementasinya, dan implementasinya ini kami sama sekali belum melihat ada perbaikan yang betul-betul ya, terutama dalam hal yang impor ilegal. Karena impor ilegal ini kan ranahnya ada di Kementerian Keuangan, di teman-teman Bea Cukai, teman-teman pajak gitu ya. Dan sampai sekarang kan belum ada perbaikan dari sisi itu. Oke. Bahkan wacana pun belum ada kelihatannya. Nah, itu dia bottleneck-nya menurut pengamatan teman-teman sendiri seperti apa nih Pak Retma? Bottleneck-nya ada di ini masih, kalau yang kebijakan pemerintah yang ini kan masih selalu diskusi ya antara ini selalu diskusi antara pemerintah, produsen dan importir. Dan jadi importir ini banyak keberatan kalau misalkan ikut perintah Pak Jokowi untuk mengendalikan impor. Importir ini selalu keberatan. Jadi selalu ada pertentangan ya ketika kita membicarakan aturan. Itu bottleneck di sisi perbaikan regulasi. Tapi di sisi implementasi bottleneck-nya justru kami nggak tahu bottleneck-nya di mana, karena sampai saat ini kan wacana pun belum gitu ya. Dari sisi teman-teman Bea Cukai misalnya belum ada wacana untuk pelarangan impor borongan, untuk memeriksa para importir yang kemarin memasukkan barang banyak gitu. Belum ada juga dari ranah teman-teman di sana yang melakukan langsung cek ke pasar gitu ya, di mana orang-orang Cina langsung menjual produknya secara door to door gitu. Sampai sekarang kan belum ada sama sekali penindakan itu. Oke. Yang menarik berikutnya, kalau itu memang menjadi salah satu tantangan lagi, dan kemudian ini Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta kepala daerah untuk mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat 21 November 2023 kemarin, kemudian UMK paling telat 30 November 2023. Nah, tanggapan Anda bagaimana nih Pak Retma? Karena kan memang ini adalah keinginan juga ini teman-teman pekerja ataupun buruh di Indonesia terkait dengan UMP. Kami sangat mengerti ya, sebetulnya kan ini kan hak teman-teman pekerja gitu ya untuk naik, karena di satu sisi kan kalau kita ngelihat faktor-faktor, ada 3 faktor tadi, faktor inflasi, faktor pertumbuhan, mereka berhak naik dan menikmati kenaikan ini gitu ya. Itu yang kedua, tentu ini akan menaikkan kemampuan beli dari masyarakat. Jadi satu sisi kami sangat sadar itu bahwa ini pentingnya kenaikan UMP atau UMK ini gitu ya. Nah, tapi kan sisi lain juga kemampuan kami untuk membayar teman-teman karyawan di tekstil itu sudah sangat-sangat tahu, sangat-sangat paham. Kalau tidak naik pun, tidak ada, misalkan UMP tidak naik pun, jaminan mereka bekerjanya juga tidak ada jaminan gitu. Jadi mereka lebih berharap tetap bekerja, sepertinya mereka lebih berharap tetap bekerja dan dijamin untuk tetap bekerja daripada mendapatkan kenaikan UMK dan besok pabriknya tutup gitu. Nah, ini sepertinya di industri kami, di sektor kami di tekstil ini sudah sama-sama mengerti antara pekerja dan karyawannya gitu. Oke. Jadi dari teman-teman pekerja begitu di industri TPT, mereka
sudah memahami begitu kondisi yang ada, meskipun tidak ada kenaikan dari upah yang mereka terima setiap bulan pun mereka masih tetap berharap bahwa industri ini tetap bergerak begitu Pak Ridwan. Iya, mereka sangat memahami. Bahkan ini kan kondisi udah berlangsung setelah 1 tahun lebih ya. Iya, Artinya iya. sudah mulai dari kuartal 3 2022 lanjut kuartal 4 sampai setahun ini. Oke, oke. Dari mereka kan sudah ada yang dirumahkan. Bahkan banyak yang datang, informasi dari teman-teman di lapangan, banyak yang datang ke pabrik, nggak apa-apa, kami tetap bekerja, digaji setengah, Oke. digaji 40%, yang penting kami tetap bekerja gitu ya, daripada di Oh. PHK. Mereka sangat menerima kalau misalkan diatur gitu ya, diatur misalkan seminggu harusnya 6 hari, mereka jalan 2 hari, gajinya setengah atau 40%, mereka sangat terima. Jadi ada kekhawatiran itu, ada kekhawatiran pabriknya berhenti. Jadi kami sudah sama-sama paham, daripada pabriknya berhenti ya mendingan tetap bekerja sama-sama menanggung beban lah istilahnya begitu. Itu dia. Berarti memang satu pengorbanan yang harus ditempuh juga nampaknya ya oleh para pekerja di industri tekstil dan juga produk tekstil begitu. Lantas seperti apa nih strategi yang harus dilakukan nextnya ke depan? Kesiapan dari industri sendiri apakah akan mengikuti arahan dari pemerintah atau tidak? Tahan dulu jawabannya Pak Retma, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan bagaimana pertumbuhan industri tekstil dan juga produk tekstil khususnya dari pakaian jadi di kuartal kedua tahun 2023. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat akan cermati pergerakan secara tahunan begitu ya di kuartal 2 tahun ini, di mana kuartal kedua tahun 2022 dari sisi pertumbuhannya untuk industri tekstil dan pakaian jadi itu 13,74%. Masih double digit begitu ya di tahun 2022 lalu di kuartal kedua. Sementara di kuartal ketiga sudah ada penurunan menjadi 8,09%. Kemudian di kuartal 4 tahun 2022 turun lagi menjadi 3,61%. Sementara memasuki tahun 2023 ini di kuartal 1 pertumbuhannya sudah tercatat negatif. Minus 1,7% untuk pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi. Dan di kuartal kedua pun ini penurunannya semakin dalam, minus 2,7% dari pergerakannya dibandingkan dengan kuartal 1. Jadi trennya memang sedang mengalami penurunan yang mungkin bisa dikatakan ini cukup dalam begitu ya, sampai negatif pertumbuhannya untuk industri tekstil dan pakaian jadi. Dan berikutnya kita lihat PDB-nya begitu ya. Di kuartal kedua tahun 2023 data dari BPS. Ya, kita cermati di kuartal kedua tahun 2022. PDB untuk industri tekstil dan pakaian jadi masih mencatat 35,17 triliun rupiah. Kemudian di kuartal 3 sudah mulai menyusut menjadi 34,85 triliun. Kuartal 4 tahun 2022 turun lagi menjadi 34,7 triliun. Dan di kuartal 1 tahun 2023 tercatat 35,58 triliun. Tidak jauh berbeda dengan kuartal kedua di tahun 2022 yang tercatat masih 34,58 triliun untuk dari sisi PDB-nya. Sementara untuk pertumbuhannya justru di kuartal 1 dan 2 negatif ya. Dan berikutnya kita lihat beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Perindustrian untuk industri TPT. Bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP ini untuk produk benang, kain, tirai dan karpet ya. Kemudian juga ada bea masuk anti dumping untuk produk polyester staple fiber. Nah, kita akan coba elaborasikan ya bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSYFI. Baik, Pak Retma, kita akan lanjutkan kembali. Ini kalau kita cermati beberapa data tadi yang sudah disampaikan meskipun sampai dengan kuartal kedua di tahun ini sudah negatif kuartal 1 sampai dengan kuartal kedua. Lantas bagaimana update-nya kuartal 3 dan memasuki kuartal 4 ini nih Pak Retma? Di kuartal 3 kalau kita lihat kondisinya makin jauh ke bawah ya ininya negatifnya ya. Oke. Bahkan di kuartal 4 ini kita perkirakan bisa lebih dari 4% negatifnya. Artinya ini kan sudah terus-terusan negatif gitu ya. Karena kita tidak melihat adanya perkembangan di sisi utilisasi. Jadi produksinya makin lama
semakin turun. Nah, ini tercermin di kami di industri hulu juga kan, PSF gitu ya, satu perusahaan stop satu line gitu ya, hanya jalan 50%, ada yang stop 2 line jalan 30%. Oke. Bahkan di industri benangnya pun di hilir kami juga sama seperti itu gitu. Bahkan sampai terus sampai ke bawah, sampai ke IKM. Ada beberapa perusahaan yang utilisasinya masih di atas 80% memang, tapi itu kan hanya sedikit ya. Mereka memproduksi produk-produk yang spesial gitu ya. Jadi tapi secara nasional sih di bawah 50%. Artinya pertumbuhannya itu kan terlihat dari utilisasi ya. Pertumbuhannya negatif, utilisasi turun, artinya pertumbuhannya pasti negatif. Baik, tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan, ada bea masuk tindakan pengamanan BMTP, kemudian juga bea masuk anti dumping sendiri. Apakah ini, ya kita bicara mengenai efektivitasnya, meskipun Anda tadi sudah menyampaikan di awal bahwa justru ini makin parah begitu terkait dengan maraknya produk-produk impor tadi begitu Pak? Makanya kami udah mungkin hampir 6 bulan atau 8 bulan yang lalu ya, kita diskus sama teman-teman di Kemenko Perekonomian di situ. Menurut kami masalahnya adalah 80% masalah implementasi, 20% masalah perbaikan kebijakan. Nah, untuk kebijakan ini kan hanya 20%, ini kan sudah ada kebijakannya anti dumping, sudah ada, terus BMTP bea masuk yang untuk safeguard itu ya. Oke. Itu sudah ada, yang garment juga sudah ada. Nah, kita tinggal menunggu satu yang kain ini yang belum keluar, yang perpanjangan safeguard kain ini belum keluar, ini sudah hampir lebih dari 6 bulan. Itu tertahan di Kementerian Keuangan sampai sekarang belum keluar itu. Oke. Karena ini kan harus dari hulu sampai hilir kalau kita mau bicara pelindungan. Itu dari sisi perbaikan regulasi. Nah, perbaikan regulasi yang jadi wacana sekarang dari pos border ke border, dan terus standar teknis ini sudah ada wacananya, hanya belum diimplementasikan. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya implementasi. Jadi kita melihat ada satu misalkan safeguard ya, garment gitu. Safeguard garment kalau selama masih ada praktik borongan, praktik pelarian HS gitu, praktik penyalahgunaan COO gitu. Nah, ini juga kan jadi nggak efektif gitu ya, karena di lapangannya aturan tetap ada aturan, tapi kalau di lapangannya tidak diimplementasikan dengan baik ya barang-barang itu tetap bocor masuk ke dalam negeri, dan itu jumlahnya sangat-sangat besar. Makanya kami kan waktu bulan yang lalu merilis perbedaan data ekspor Cina ke Indonesia dan impor Cina dari Indonesia. Nah, itu gapnya kan sekitar 2,9 miliar US dollar di tahun 2022. Saya kira 2023 ini akan lebih dari 2,9 miliar US dollar. Baik, nah oke lah, dengan kondisi tadi lantas bagaimana sikap ataupun mungkin langkah yang akan diambil oleh pelaku industri TPC sendiri terkait dengan arahan pemerintah dan pengumuman di sejumlah daerah terkait dengan UMP tadi dan UMK? Sepertinya kelihatannya UMK ya boleh tetap naik ya, artinya keputusan dari pemerintah provinsi maupun keputusan daerah ya tentu akan naik, dan kita juga tidak akan fight ya, kalau biasanya kan fight gitu ya dari teman-teman. Berarti kita ya terserah pemerintah aja mau naik berapa ya kita ikut, tapi kan satu lagi hal, kalau kita mampu ya kita ikut, kalau kita nggak mampu ya kita nggak ikut gitu. Kalau kita nggak ikut, pemerintah mau kasih kita panis ya udah pada pasrah nih Mas. Mau di punishment, mau pada ditutup ya pasti dia akan tutup gitu. Jadi ya terserah pemerintah mau naik berapa. Kalau kita mampu pasti kita bayar, tapi kalau perusahaan yang tidak mampu ya pasti tidak akan bayar, meskipun mau dipaksa sampai dipaksa tutup juga ya pasti akan tutup. Jadi ya kita ikut aja gitu. Wow, oke. Nah, lantas kalau kita lihat kondisi seperti masih adakah secerca harapan begitu Anda melihat dari industri TPT sendiri ke depan begitu? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Redma. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSFI. Baik, Pak Redma, kalau misalnya memang tadi sudah Anda sampaikan begitu pada satu titik begitu ya, pelaku industri nampaknya pasrah begitu dalam mengikuti
upaya pemerintah juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan begitu ya teman-teman pekerja buruh dengan melalui skema UMP maupun UMK. Tapi dengan kondisi seperti itu, konsolidasi apa yang akan dilakukan ataupun mungkin sudah dilakukan teman-teman industri TPT sendiri dari hulu ke hilir ini Pak Retma? Iya, memang ini dalam beberapa bulan terakhir ini kan kita terus-terusan rapat ya, baik Oke. rapat antara kita sendiri dari hulu sampai hilir dengan pemerintah gitu. Memang ada wacana-wacana dan ada perumusan-perumusan perbaikan kebijakan, meskipun sampai sekarang belum satupun yang keluar gitu. Nah, terus mungkin yang akan perlu dilakukan adalah konsolidasi dengan teman-teman pekerja. Karena teman-teman pekerja ini kan bagian dari bagian dari usaha kita ya, bagian Iya. dari ekosistem tekstil ini gitu. Jadi teman-teman pekerja maunya seperti apa gitu, kita maunya seperti apa, dan tentu sama-sama mau tetap jalan ya pabriknya. Nah, cuman jalannya seperti apa ini juga yang perlu kita konsolidasikan dengan teman-teman pekerja. Yang tentu yang paling utama adalah konsolidasi dengan pemerintah gitu ya, karena ini pemerintah mau nggak mau ini pemerintah harus campur tangan dalam hal ini. Mungkin harusnya Pak Jokowi sendiri yang langsung turun tangan ini, karena ini permasalahannya adalah permasalahan import yang kebanyakan ilegal, dan dari satu sisi penegakan hukumnya yang sangat-sangat lemah gitu. Jadi kalau di masa-masa akhir jabatan Pak Jokowi ini bisa memberikan sesuatu terkait penegakan hukum sehingga bisa menghidupi banyak orang lewat sektor tekstil ini, saya kira itu akan menjadi buat kami itu akan menjadi legacy yang sangat istimewa gitu ya. Oke. Nah, lantas dengan adanya kenaikan UMP 2024 dan juga UMK, Anda melihat apakah justru potensi atau peluang terjadinya lagi karyawan yang harus dirumahkan begitu cukup besar, Pak Retma? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak gitu. Dalam artian kalau naik pasti naik ya, UMP mau nggak mau kabupaten itu, apalagi ini tahun politik gitu ya, Oke. pemerintah daerah itu akan naikkan gitu. Nah, tapi di satu sisi apakah teman-teman pekerjanya memaksa, dan saya kira tidak akan banyak teman-teman pekerja yang memaksa untuk ikut UMK gitu, ataupun kalau mau ikut UMK ya nanti ditangguhkan 1 tahun gitu ya. Oke. Saya kira di situ poinnya. Jadi kalau dipaksa, terlebih kalau pemerintah yang maksa, kalau yang pemerintah yang maksa ya pasti kita akan lebih baik tutup pabriknya ya, terutama ini pabrik-pabrik yang sudah jalannya di bawah 30% gitu, daripada naik ya. Mau nggak mau naik pun juga tutup pun sebetulnya jadi masalah juga, karena kan kita harus bayar pesangon. Nah, bayar pesangon, sedangkan banyak pabrik kemarin kita juga bisa konfirmasi dengan teman-teman KSPN, banyak pabrik yang nggak mampu bayar pesangon juga gitu. Ini jadi masalah yang lain. Jadi ini kemana-mana akan ada susah. Jadi susah upaya mau ke sana susah, ke sini susah. Jadi saya kira teman-teman dari pekerja sih sepertinya tidak akan memaksa untuk naik, meskipun peraturannya naik, tapi ini kan tergantung kemampuan dari teman-teman pengusaha, dan ini bisa dibicarakan dengan teman-teman pekerja. Lantas sekarang kalau kita bicara mengenai sentra produksi TPT begitu, itu lebih banyak di daerah mana? Apakah mendominasi wilayah Jawa Tengah seperti yang tahun lalu, ataukah sudah bergeser dengan adanya tadi banyaknya perusahaan yang harus tutup dan gulung tikar? Masih perusahaannya masih di Jawa Barat, di Bandung, Jawa Tengah, Solo, Pekalongan, Klaten, Boyolali gitu. Kalau di Bandung kan di daerah Soreang gitu, daerah Soekarno-Hatta, Banjaran, itu masih daerah-daerah situ. Nah, di Banten juga ada sebagian kan yang belum pindah, yang dulu sebagian kan sudah pindah ke Jawa Tengah, tapi di Banten juga masih ada perusahaan-perusahaan tekstil gitu. Jadi itu yang masih jalan, ada yang sudah tutup, ada yang jalan setengah, ada yang 30, tapi sentra-sentranya masih tetap di situ. Oke, terakhir harapan Anda Pak Retma untuk menyikapi kondisi dari industri TPT sendiri ke depan ini, seberapa besar optimisme dan asa yang lagi dibangun teman-teman di sana? Ya, dalam posisi sekarang kita lagi wait and see ya, artinya
kalaupun kita harus tiarap istilahnya ya, tiarap Oke. sampai dasar-dasarnya sekali kita akan tiarap gitu ya. Nah, tapi tentu kan ini tidak diinginkan oleh banyak orang, termasuk oleh teman-teman karyawan, oleh teman-teman pemerintah juga kan tidak ingin. Jadi ya kalau ini benar-benar tiarap, akan banyak yang di PHK. Ini masuk tahun politik gitu ya, dari sisi sosial juga bisa menjadi hal yang rawan gitu. Jadi saya kira memang itu sisi pesimisme kami gitu ya. Tapi optimisnya kami ke depan juga setelah Pilpres ini kalau ada ini bisa menjadi masukan buat calon-calon di 2024 nanti. Nah, tetapi kami tetap masih berharap pemerintahan Pak Jokowi ini bisa membenahi sektor ini. Jadi sektor ini kalaupun terpuruk itu nggak terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam nanti di 2024, 2025 di era presiden yang baru juga mengangkatnya akan lebih susah. Jadi saya kira jangan sampai ini terlalu terpuruk dan segera dilakukan pembenahan terutama dari sisi penegakan hukum terkait dengan praktik-praktik impor ilegal. Oke, dari sisi kebijakan pemerintah yang diharapkan Pak Redma dan juga teman-teman industri TPT itu dari sisi yang mana? Apakah insentif harga kah, pajak kah, atau mungkin tadi lebih kepada sisi penegakan hukum saja yang tidak tebang pilih itu menjadi satu pegangan yang cukup kuat untuk industri ini bertahan? Ya, terkait kalau misalkan insentif lain-lain kan pemerintah harus mengeluarkan budget ya gitu ya dengan kondisi sekarang mungkin agak sulit ya, dan sebenarnya kalau kita bisa melakukan penegakan hukum itu yang tidak mengeluarkan budget apa-apa gitu, tidak mengeluarkan pemerintah tidak keluar kos. Nah, tapi tinggal keseriusan pemerintah dalam hal ini termasuk teman aparat penegak hukum. Nah, jadi kalau ini dilakukan saya kira industri tekstil akan sedikit demi sedikit akan tumbuh lagi. Baik, itu dia, jalan nampaknya masih cukup berliku begitu ya untuk melihat ke depan dari industri tekstil dan juga produk tekstil. Tapi yang penting adalah membangun semangat begitu ya, kebersamaan begitu antara mungkin pemilik usaha dan juga karyawan begitu untuk membangun industri ini ke depan. Karena ini menjadi salah satu industri juga yang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Pak Redma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Redma. Sehat, salam sehat. Terima kasih.